Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan membagikan beberapa soal tentang figural 9 kotak. Nah, figural 9 kotak ini kan juga sering muncul di soal TIO ya, CPNS. Seperti pada soal TIO pada tahun 2023. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di sini yang ditanya itu adalah gambar ke yang paling bawah nih. Nah, kira-kira polanya apa? Nah, kalau kita lihat jumlah dari setiap kartu ini kartu domino ya. Setiap kartu ini yaitu ini jumlahnya 6, 5, terus ini 8, 7, 10 dan 9. Jadi dia ada yang berjumlah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita lihat di baris kedua juga begitu. 6, 9, 8, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita mencari apa yang belum ada. Nah, kalau kita lihat yang baris ketiga ini 8, 9, 10, 5. Jadi yang belum ada adalah 6 dan 7. Nah, kalau kita lihat yang ada 6 dan 7 yaitu B dan B dan D. Tapi kalian perhatikan lagi apa perbedaan antara B dan D. Nah, untuk untuk enamnya, untuk 6 itu angka 2 di atas, angka 4 di bawah. Jadi 2 di atas, 4 di bawah. Sehingga jawaban yang benar itu adalah yang D. Karena kalau yang B itu kartu 6-nya itu 4 di atas, 2 di bawah. Kita sesuaikan lagi ya, lihat pola sebelumnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kalau kita lihat, ini kalian bisa ngelihatnya ke samping polanya atau ke bawah. Itu terserah, biasanya dia simetris gitu. Tapi kadang ada juga yang polanya harus kita lihat ke samping atau harus kita lihat ke bawah. Nah, kalau kita lihat garis vertikalnya ini ada yang berjumlah 1, 2, dan 3. Sama halnya dengan garis horizontal atau yang garis mendatar. Ada yang jumlahnya 1, 2, dan 3. Sehingga untuk di baris ketiga, kita tinggal lihat garis yang tegaknya itu yang belum ada yang mana, dan garis yang mendatarnya yang belum ada yang mana. Nah, untuk garis tegaknya itu yang belum ada ya garis 3 ya. Sedangkan untuk garis mendatarnya itu yang belum ada adalah garis 1. Sehingga, hmm, yang mana nih jawabannya? Yang B atau D? B dan D sama ya? Oke, B dan D sama optionnya. Oke, jadi seharusnya garis vertikalnya di atas dan garis horizontalnya itu di bawah. Jadi, satu, satu, tiga. Oke, jawabannya ini mirip ya, B dan D. Begitu. Oke, jadi kita tinggal lihat saja yang belum ada gitu. Yang belum ada sesuai dengan pola pada baris pertama dan kedua. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, kita lihat di sini dari segi 4 ini ada kakinya, kaki 1, kaki 2, dan kaki 3. Sedangkan untuk di gambar yang kosong ini, yang belum ada itu adalah kaki 1. Oke, semuanya kakinya 1 ya. Selanjutnya, kita perhatikan garis panah yang di dalam ya. Garis panah yang di dalam persegi ini ada yang mengarah ke atas, mengarah ke kiri, dan ke bawah. Sedangkan untuk di baris ketiga, ke kiri udah ada, ke bawah udah ada, berarti mengarah ke atas yang belum. Berarti ini salah, ini juga salah. Tinggal A dan D. Nah, selanjutnya kita perhatikan garis panahnya yang berada di perseginya, di sisinya gitu. Nah, kalau kita perhatikan ada yang berada di atas, di kanan, dan ada di kiri. Nah, kalau kita lihat di baris ketiga, di kiri sudah ada, atas sudah ada, berarti yang belum ada itu adalah di kanan. Kanan mengarah ke atas. Sehingga jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, ini juga polanya sama. Jadi kalau kita lihat
elipsnya ini ada yang putih polos, ada yang hitam, dan ada yang hitam putih. Jadi untuk di baris ketiga yang belum ada, yaitu hitam polos. Sehingga antara B dan C. Nah, kita lihat yang ininya nih, yang melengkungnya. Melengkungnya ini ada yang hitam polos, terus ada yang putih tapi corak sedikit, dan ada yang hitam putih tetapi lebih dominan hitam. Nah, kalau kita lihat di baris ketiga, hitam polos sudah ada, hitam putih tapi dominan hitam sudah ada, berarti yang bercorak hitam putih tetapi dia lebih dominan putih. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 juga begitu polanya. Kita lihat yang belum ada. Nah, di sini kan di dalam ini kan ada persegi 6 kecil yang berada di kiri, berada di kanan, dan berada di tengah. Sedangkan untuk di baris ketiga, itu yang di kanan udah ada, tengah udah ada, berarti yang kiri. Terus yang kiri dengan corak hitam putih ya, karena hitam putih yang belum ada. Sehingga udah jelas jawaban yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, kira-kira untuk soal nomor 6 ini jawabannya apa? Silakan coba ditebak dulu jawabannya. Oke, untuk soal nomor 6 ini kita coba lihat ya, di baris pertama. Baris pertama ini yang putih, maksudnya yang corak putih itu ada 3 ya. Kita lihat juga di baris kedua juga ada 3 yang bercorak putih. Dan yang bercorak hitam itu hanya 1. Dan bercorak hitam putih itu ada 2. Ini semuanya hitam putih nih yang di tengah nih. Oke, hitam putih itu ada 2. Berarti putih 3, hitam putih 2, dan hitam 1. Nah, kalau kita lihat di baris ketiga, putihnya baru 2. Berarti untuk gambar selanjutnya itu ada putih ya. Terus hitamnya sudah ada nih, hitam polos sudah ada. Berarti yang belum ada itu adalah hitam putih atau putih hitam. Berarti gambar selanjutnya itu kok gabungan dari putih dan putih hitam. Sehingga jawaban yang mungkin adalah B atau C. Eh, B atau C ya. Nah, oke, B atau C. Ayo jawabannya yang mana nih? B atau C ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ini nih. Kan bisa jadi putihnya di atas atau putihnya di bawah ya. Oke, kalau yang baris pertama ini putihnya 2 di bawah, 1 di atas. Terus kalau yang baris kedua putihnya 2 di bawah, 1 di atas, benar. Tapi kalau yang baris ketiga ini putihnya 2 di atas, berarti kita nggak bisa ngikutin posisi di mana putihnya ya, di atas atau di bawah, tidak seperti itu. Nah, tapi yang kita perhatikan di sini adalah bintangnya gitu. Coba lihat bintangnya ini yang mengarah ke atas 1, mengarah ke atas ya, bintangnya itu 1, tapi yang mengarah ke bawah itu 2 nih. Yang mengarah ke bawah itu 2. Nah, sama halnya di baris kedua, yang mengarah ke atas 1, yang mengarah ke bawah 2. Nah, sedangkan kalau yang baris ketiga yang mengarah ke bawah ini baru 1, mengarah ke atas juga baru 1. Berarti 1 lagi yang mengarah ke bawah. Jadi yang mengarah ke bawah itu adalah yang B. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini itu kita lihatnya bisa sih mau lihat ke samping atau ke bawah. Nah, di sini aku coba bisa lihat ke bawah. Awalnya itu ini kan tidak berurutan ya. Awalnya ada gambar yang kosong, terus ada 1 garis, terus ada 2 garis. Sama halnya di baris kedua, ada gambar kosong, terus ada 1 garis, terus ada 2 garis.
Nah, selanjutnya di gambar ketiga yang kosong sudah ada. Terus ini sepertinya sudah gabungan. Oke, berarti ini yang gambar yang terakhir, terus ada yang 2 garis. Sehingga gambar yang keduanya itu yang mana? Gambar yang keduanya itu, nah, jadi yang A atau yang B, yang C, D atau E. Atau misalkan gambar keduanya ini dulu nih gitu. Yang kurung kurawal dulu, nanti gambar ketiganya dilengkapi dengan garis silang. Atau gambar keduanya garis silang dulu nih, baru nanti gambar ketiganya itu barulah ditambah kurung kurawal. Nah, bisa juga. Tapi kita lihat dari pola sebelumnya. Lihat, pola sebelumnya itu gambar yang ada itu garis miring ke kiri. Oke. Nah, di baris kedua yang muncul pertama itu kurung kurawal yang sebelah kanan. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang B. Berarti kurung kurawal sama garis yang miring ke kiri. Begitu. Jadi kita tetap lihat pola-pola sebelumnya, ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, jadi ini sama ya, kita lihat arsirannya dan kita lihat bentuknya begitu. Kalau kita lihat di sini kan ada yang bentuknya elips, ada yang bentuknya persegi, terus ada yang bentuknya persegi-segi. Ini ada persegi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ada yang bentuknya persegi banyak gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang di tengah. Kita lihat arsirannya dan yang di bawah juga kita lihat arsirannya. Oke, kita lihat dulu untuk mengisi titik-titik ini yang di atas itu yang belum ada bentuk elips. Oke, berarti yang E sama yang A itu udah jelas salah. Terus yang di tengah, yang artirannya yang belum ada itu adalah yang titik-titik. Oh, berarti sudah jelas nih. Jawabannya adalah yang B. Up, yang titik-titik ya, belum ada. Oke, yang B ya. Kalau kita lihat kakinya yang belum ada yang lingkaran dan diarsir ya. Benar, yang belum ada adalah lingkaran dan diarsir. Begitu. Tapi kalau kita lihat yang baris pertama ini, kakinya sama ya, putih ya. Sedangkan kalau baris kedua ini, oh ada yang sama, yang arsir yang sama, putih yang berbeda. Jadi dia bisa jadi putihnya yang sama, arsir yang berbeda, arsirnya satu, putihnya dua, atau putihnya dua, arsirnya satu, gitu. Atau arsirnya dua, putihnya satu. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah memang yang B, begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, untuk nomor 9 ini saya lihatnya ke kanan ya. Jadi ini ada yang jadi patokannya adalah karena bentuk dari yang ininya, yang bentuk tambah ini itu sama saja. Yang berubah itu kan posisi arah panahnya. Nah, pertama kan arah panahnya begini nih, mengarah, oke, di sebelah kanan. Setelah itu ke bawah. Nah, dari kanan ke bawah itu kan berputarnya 90 ya. Berputarnya 90 derajat. Setelah itu dari bawah ke atas itu kan berputarnya 180. Jadi polanya begitu. Putar dulu 90, setelah itu kita putar 180. Sama dengan gambar yang kedua. Nah, awalnya di kiri terus berada di atas karena diputar 90, terus berada di bawah karena diputar 180. Nah, untuk gambar yang ketiga ini awalnya di bawah terus berada di kanan diputar 90, terus diputar 180 berarti di kiri, di kiri. Nah, di kiri ini adalah jawabannya hanya yang D. Begitu. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang D ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini juga kita lihat yang di tengah, yang di dalam yang kecil sama yang bangun yang luar yang besar. Jadi kalau kita lihat bangunnya ini ada yang berbentuk segitiga, persegi, sama lingkaran. Ya, jadi untuk bangun yang besar ini yang belum ada itu adalah segitiga. Sedangkan untuk yang di dalam yang belum ada juga segitiga, tapi segitiga yang tebal. Segitiga yang tebal apa tidak? Bukan ya. Karena yang tebal itu hanya persegi. Seperti ini segitiga yang tipis. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 11.
Nah, nomor 11 juga begitu. Kalian lihat yang di atasnya sama yang di kiri kanannya. Nah, untuk yang di atas ada bentuk tambah, loft, dan segitiga. Oke, tambah segitiga. Berarti yang belum ada itu adalah yang loft. Berarti antara B dan E. Nah, untuk di tangannya yang belum ada itu pasangan antara tambah dan segitiga. Oke, antara tambah dan segitiga yang mana nih? Tambahnya di kiri atau tambahnya di kanan? Tambah dan segitiga. Oke. Kalau kita lihat pola sebelumnya, tambahnya itu di kiri. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Gitu ya. Yang B, tambahnya di kiri. Jadi harus teliti juga untuk letak posisi dari bangun-bangunnya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Nah, soal terakhir ini kira-kira polanya apa nih? Jadi, untuk soal terakhir ini, polanya itu hanya berputar 90 derajat searah jarum jam. Gitu ya. Diputar 90 derajat searah jarum jam. Sehingga untuk baris ketiga awalnya di sini, setelah itu diputar 90 jadinya begini, setelah itu diputar 90 jadi sikunya di bawah ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Oke, sekian pembahasan tentang figural 9 kotak. Pada video ini silakan like, komen, dan subscribe dan silakan share ke teman-teman kalian. Dan silakan komen ya pembahasan soal apa yang kita bahas lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. See you di next video. Bye-bye.